pada bagian yang keempat, yakni klasifikasi penelitian. Baiklah, klasifikasi penelitian menurut Lubis 1995. Klasifikasi penelitian dapat digolongkan kepada tiga pembahasan. Yang pertama, menurut tujuan, menurut bidang ilmu, dan menurut sifat masalah. Yang pertama, menurut tujuan, yakni menguji teori lama yang sudah ada. Nah, tujuan kedua, merumuskan teori baru. Kemudian yang ketiga, memperbaiki metodologi penelitian. Kita lanjut. Klasifikasi penelitian menurut bidang ilmu, yaitu ada dua, eksak dan non-eksak. Eksak artinya adalah ketidakpastian, kemudian eksak adalah sebuah kepastian dan non-eksak adalah ketidakpastian. Namun kedua bentuk ini tetap berada dalam prosedur keilmuan yang sama, yakni teori kepada hipotesis, kemudian observasi, fakta, dan teori. Kemudian menurut sifat masalah ada 8. Yang pertama adalah historis, kemudian deskriptif, perkembangan, kasus dan lapangan, eksperimen, korelasional, casual komparatif, dan terakhir tindakan. Historis ini adalah rekonstruksi masa lalu, seperti misalnya ternyata kita meneliti bahwasanya dinosaurus itu memang hidup di zamannya Jurassik berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kemudian deskriptif ini adalah dengan deskripsi matematis faktual terhadap sesuatu keadaan, seperti penelitian tentang hilangnya 9 pulau di Kepulauan Seribu. Nah, kemudian kita lanjut kepada perkembangan, kemudian kasus dan lapangan, seperti contoh penelitian kenapa atau hubungan sebab akibat yang terjadi di Jakarta, yaitunya tawuran. Kenapa pelajar sering tawuran di daerah Jakarta? Nah, dikaitkanlah itu dengan situasi lingkungan di sana. Kemudian eksperimen, kemudian korelasional, kemudian kasual komparatif, dan terakhir adalah tindakan. Nah, baik, jenis-jenis metode penelitian kita langsung masuk pada bagian terakhir, yaitu jenis-jenis metode penelitian. Profesor Dr. Sugiono membagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, jenis berdasarkan tujuan penelitian, yang kedua berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian. Ada 3 bagian. Berdasarkan tujuan penelitian, yang pertama adalah penelitian dasar atau penelitian murni, kemudian penelitian pengembangan, research and development, kemudian penelitian terapan. Guy 1977 menjelaskan bahwa sulit kita untuk membedakan penelitian dasar dengan penelitian terapan karena basic research atau penemuan ilmu baru, penelitian dasar dan penelitian terapan berada pada garis kontinum yang sama. Penelitian dasar pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan suatu teori, akan tetapi tidak memperhatikan kegunaan langsung yang bersifat praktis. Nah, biasanya penelitian dasar ini dilakukan pada laboratorium yang terkontrol dengan ketat. Sedangkan penerapan ilmu ini bersifat menerapkan, menguji, serta mengevaluasi suatu teori untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Jadi, penelitian dasar umumnya adalah hanya untuk menemukan dan mengembangkan suatu teori. Kemudian apabila dia sudah menjadi pemecah suatu masalah, barulah dia dikatakan penelitian terapan. Nah, menurut Borch dan Gold tahun 1988 mengatakan bahwa penelitian pengembangan atau research and development ini berfungsi sebagai jembatan antara penelitian dasar atau basic research dengan penelitian terapan atau applied research. Begitu.
Kemudian kita lihat pada jenis metode penelitian yang kedua berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian. Ada penelitian eksperimen, penelitian survei, penelitian naturalistik. Nah, kita lihat pada garis kontinum yang sebelah kanan, mereka juga berasal dari garis kontinum yang sama. Namun pada akhirnya, berdasarkan jenis-jenis metode penelitian ini, yang termasuk ke dalam metode penelitian kuantitatif adalah metode eksperimen dan metode survei. Sedangkan metode naturalistik masuk ke dalam metode penelitian kualitatif. Nah, untuk basic research dan untuk basic research menggunakan metode eksperimen dan metode kualitatif. Sedangkan untuk applied research menggunakan metode survei dan metode eksperimen. Kemudian untuk research and development menggunakan metode eksperimen, metode survei, dan metode naturalistik atau kualitatif. Nah, demikianlah metodologi penelitian dalam beberapa aspek yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini.